Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga pada hari terakhir di tahun 2022 ini, 31 Desember. Bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, di akhir tahun 2022 ini kita mendengar sabda Tuhan yang berbicara tentang bagaimana Yesus menjadi manusia, inkarnasi, sabda menjadi daging. Satu yang ditekankan kepada kita melalui Injil hari ini, bahwa sesungguhnya Yesus adalah sabda yang menjadi manusia, yang menjadi daging, yang dengan ini menyatakan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Dialah Putra Allah yang diutus Bapa ke dunia, supaya semua orang menjadi percaya kepadanya. Dengan menggambarkan bahwa Putra Allah itu adalah terang sejati yang menerangi hati manusia yang penuh kegelapan dosa. Dan Yohanes Pembaptis adalah saksi yang mendahului untuk memberitakan kedatangan Juru Selamat ke dunia. Sesungguhnya Dia adalah bentara Allah, bukan terang itu, tetapi Dia bersaksi tentang terang yang sesungguhnya itu. Yang kedua, saudara-saudari terkasih, menjadi saksi adalah suatu
panggilan yang berat, yang sulit. Tetapi Yohanes Pembaptis sampai akhir hidupnya dia setia bersaksi tentang siapa Yesus baginya dan bagi dunia. Dan itulah panggilan dari setiap orang Kristen dalam hidupnya, untuk berani menjadi saksi sampai akhir hidupnya. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam 1 tahun ini kita telah mengalami banyak perjalanan hidup di mana kita dihadapkan pada kehidupan, kita harus menjadi saksi. Saksi terang yang mengusir kegelapan hati kita sendiri, kegelapan kehidupan kita yang penuh dosa, dan juga saksi menjadi terang bagi orang lain. Pada kesempatan ini, baiklah kita sejenak merefleksikan, merenungkan, melihat kembali sejauh mana kita selama 1 tahun telah menjadi saksi Kristus. Khususnya keluarga-keluarga kita. Bagaimana kita di tengah-tengah keluarga dapat menjadi terang, menjadi contoh teladan yang membawa kehidupan, membawa keselamatan, membawa kesejukan bagi anggota keluarga kita. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali sejauh mana kita telah berusaha untuk menjadi sumber terang bagi banyak orang. Dalam refleksi selama 1 tahun ini, pastilah banyak tantangan yang harus kita hadapi ketika kita mau bersaksi. Tidak ada orang yang mau mendengar, tidak ada orang mau percaya, tidak ada orang yang mau mengikuti. Sama seperti pengalaman Yohanes, pengalaman Yesus sendiri. Dia ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Sering di tengah-tengah keluarga, anak-anak menolak nasihat, menolak perintah, menolak keinginan, menolak cita-cita, harapan dari orang tua dengan membawa keinginannya sendiri. Bisa jadi juga demikian juga orang tua terhadap anak-anak. Orang tua hanya membawa keinginannya, menolak apa yang baik yang diharapkan oleh anak-anaknya. Demikian juga sebagai suami istri bisa terjadi ada penolakan satu sama lain. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya untuk melaksanakan sesuatu yang baik, pastilah kita akan mendapat tantangan. Tetapi kita jangan kalah dengan itu. Seperti Yesus yang membawa terang tidak kalah oleh kegelapan dunia. Kita pun hanya dapat menaklukkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi dengan berani bersaksi tentang keinginan Allah sendiri, rencana ilahi dalam diri kita. Dan dalam masa penantian 1 hari menjelang tahun baru ini, kita juga merefleksikan bagaimana kehidupan kita kini sekarang ini. Bahwa sesungguhnya hidup kita adalah yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Apa yang kita bisa buat dalam hari-hari terakhir, hari terakhir dari tahun 2022 ini, tentu tak lain tak bukan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa melewati tahun 2022 yang penuh dengan kenangan, penuh dengan kesulitan mungkin, tantangan bagi kehidupan keluarga kita yang sampai hari ini pun masih mungkin menyelimuti kita. Karena itu dengan penuh
Ya, rasa syukur kita sampaikan terima kasih kepada Tuhan atas pengalaman keluarga kita yang baik. Mungkin pekerjaan yang didapatkan anak-anak, mungkin juga ya rezeki yang kita terima secara khusus di tahun ini, atau anak-anak kita yang menikah, anak-anak kita yang lulus, atau bapak ibu yang ya, naik jabatan, atau juga mungkin aspek-aspek lain di mana kita bisa berdamai dengan keluarga satu sama lain. Itu harus kita syukuri sebagai bagian dari usaha kita menjadi terang seperti Yesus sendiri. Dan di akhir tahun 2022 ini Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan juga ya apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Belajar dari masa lalu, hidup di masa kini, dan menggapainya di masa mendatang. Tahun 2022-2023 sudah di depan mata. Maka mari kita penuhi diri kita dengan cita-cita. Terus hidup kita seperti sabda yang menjadi daging. Tidak hanya dengan kata-kata, cita-cita, harapan, keinginan, tetapi nyata konkret dalam sikap hidup kita bersama, khususnya di tengah-tengah keluarga. Mari bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita niatkan, kita kumpulkan dan rangkaikan apa yang akan kita laksanakan bersama. Dan tentu ini membutuhkan kesatuan hati satu sama lain. Maka kita diajak untuk berkumpul bersama di malam perpisahan tahun untuk menyatakan selamat tinggal tahun yang lama kita capai, kita sambut tahun yang baru 2023 dengan semangat Kristus yang menjadi daging, sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita di tahun 2023 menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Dia sudah datang ke dunia. Mari kita hadirkan dia dalam kehidupan bersama, supaya keluarga kita menjadi satu keluarga yang penuh dengan cahaya terang Kristus yang sejati, supaya kegelapan yang sering menguasai kehidupan keluarga diusir. Egoisme, perselisihan, ketidakdamaian, keangkuhan, ketidakpedulian satu sama lain dibuang dari tengah-tengah keluarga kita. Akhirnya selamat menempuh tahun yang baru 2023. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Semoga amin.